Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wan nabiyya wa rasulah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Depa Yulela Putri dari program studi agribisnis semester 7 dengan NIM 09105809200016. Baiklah, saya akan sedikit memaparkan materi dari mata perkuliahan pengembangan produk agribisnis. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Astrini Padapi SPT MSI. Adapun materinya yaitu mengenai manajemen pemasaran agribisnis. 1. Pengertian pemasaran hasil pertanian. Pemasaran adalah proses sosial yang menciptakan produk dan pertukaran individu dan kelompok, melibatkan perolehan kebutuhan dan kepuasan fungsi organisasi dan kelompok untuk menciptakan komunikasi dan menyampaikan nilai kepentingan. Pemasaran adalah sistem yang mengandung komponen inti meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, utilitas, nilai dan kepuasan, pertukaran, transaksi dan hubungan pasar, pemasar dan pasar, kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, utilitas, nilai, biaya, kepuasan adalah kebutuhan dasar manusia, pertukaran, transaksi pasar dan pemasar. Pemasar adalah orang mencari sumber daya dari orang lain dan mau menawarkan sesuatu bernilai untuk itu. Bucari Alma mendefinisikan konsep pemasaran yang berkembang ada 5, yakni konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep sosial. 2. Ruang lingkup pemasaran produk agribisnis. Tujuan utama manajemen produk adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan menerapkan tindakan tertentu dalam proses produksi. Ini termasuk aktivitas fungsional, risiko, komunikasi, standarisasi, dan fisik. Sektor produk bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti volume, kualitas, waktu, lokasi, dan harga. Ketiga, pemasaran domestik dan pemasaran internasional. Di era globalisasi, paradigma pertanian telah berkembang dengan munculnya unit-unit perusahaan baru yang berfokus pada produksi skala kecil dan patungan dengan perusahaan-perusahaan besar. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan status ekonomi lokal, mengurangi polusi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian. 4. Rantai dan lembaga pemasaran. Distribusi di pasar melibatkan berbagai faktor seperti transportasi, asuransi, gudang, dan logistik. Memastikan distribusi produk tepat waktu dan efisien. Fasilitas produksi pertanian adalah bisnis dan individu yang menyediakan barang dan jasa yang diperlukan bagi konsumen. Memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Proses produksi juga melibatkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilainya seperti harga, kuantitas, dan distribusi yang dapat mengoptimalkan proses produksi serta meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Kelima, analisis peluang pasar. Pasar adalah jumlah barang yang terjual oleh suatu perusahaan kepada jumlah konsumen terbanyak pada waktu dan tempat tertentu. Pangsa pasar merupakan ukuran potensi suatu perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Hal ini ditentukan oleh faktor-faktor seperti harga, kualitas, kuantitas, teknologi produk, dan penggunaan teknologi. Pangsa pasar dapat dihitung dengan menggunakan metode least square. Konsumsi adalah jumlah total barang yang terjual per tahun, dan izin serta izin adalah sumber daya yang diperlukan untuk bisnis baru. Pasar adalah indikator utama kekuasaan. 6. Merancang strategi pasar. Pemasaran adalah fungsi yang memiliki kontak paling besar dengan lingkungan eksternal. Strategi pemasaran merupakan pernyataan yang menghubungkan produk mencapai tujuan, harga, strategi, lokasi, dan distribusi dan promosi. Strategi pemasaran melibatkan penciptaan produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, harga, strategi lokasi, dan distribusi promosi.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.